Dan selamat siang Sobat Budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat Budaya, kali ini di Teras UMKM seperti biasanya hadir di studio dengan narasumber kita ada owner Karya Mega Reski atau owner dari Otita, ada Kak Nurmiati yang akan membahas terkait dengan hilirisasi olahan buah di Mamuju Tengah. Nah, media sosial ikut berperan pastinya ya Sobat Budaya. Oke, daripada kita berlama-lama langsung saja kita menyapa ada Kak Nurmiati. Ya, Kak Nurmiati, Kak Owner, selamat pagi menjelang siang. Iya, pagi. Iya, apa kabar hari ini, baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Kak Nurmiati, kita akan membahas terkait dengan hilirisasi olahan buah di Mamuju Tengah. Media sosial ikut berperan pastinya. Nah, kalau kita berbicara tentang hilirisasi nih, olahan buah di daerah seperti di Mamuju Tengah, apa yang dimaksud hilirisasi olahan tersebut? Ya, di sini hilirisasi itu merupakan proses pengolahan dari bahan baku mentah. Ada beberapa buah-buahan, khususnya pisang menjadi produk jadi atau setengah jadi. Ya, jadi bisa meningkatkan nilai jualnya, kemudian mudah pemasarannya karena masa simpannya kan lebih lama. Oke, sip lah. Kenapa sih mesti pakai nama Otita? Oti itu kan pisang. Iya, Saya benar. sebagai orang Bugis, kalau tak itu kepemilikan. Iya, Harapannya sih pisangnya meskipun kita ya. Ya siapapun yang beli Berarti sudah merasa memiliki. merasa memiliki ya. Ya. Jadi ini jelas pisang tak ini ya. Iya. Jadi kalau udah beli itu pisang tak mie gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Otita sendiri sejak kapan mendirikan usaha Otita dan bagaimana cerita awal merintis usaha Otita ini, Kak? Iya, jadi awalnya itu dari tahun 2015 pertama ke Mamuju Tengah. Saya kan dari Wajo merantau ke sana, melihat banyak sekali buah pisang di sana yang hanya terbuang, dijual pun nilai jualnya itu sangat rendah, 5.000 sampai 10.000 satu tandan. Iya. Satu tandan 5.000 sampai 10.000, murah itu sekali. Tahun 2015. Alhamdulillah sekarang sudah 5.000 per sisir. Mahal nih. Iya. Berarti beda nih harga dulu nih cemilanta dengan harga sekarang cemilanta. Iya. Harus dong karena sekarang makin apa Midi? Makin naik daun naik kelas. Oke, dari Otita sendiri, ini produk apa aja yang ada di Otita, Kak? Seperti yang saya lihat di depan-depan teh ini, Kak, ada banana chips ya. Otita banana chips berarti itu ada pakai banana chips juga itu, Kak, pisangnya? Iya, dari pisang kepo. Pisang kepo ya? Banana chips itu terbuat dari pisang kepo yang masih muda. Oh iya. Ada tipis. juga yang di tengah itu yang warna nude itu keripik banana apa tuh? Vakum. Iya, yang di banana vakum itu kita menggunakan pisang kepo yang pisang sudah mengkal atau sudah siap kayak bikin pisang goreng. Nah, ini versi keringnya. Oh, versi keringnya. Tapi tuh rasanya rasa apa aja? Itu cuma satu rasa. Original. Iya, original pisang. Manisnya itu dari pisang kepo itu sendiri. Oh, jadi manisnya memang tidak tanpa buatan gitu ya, Kak? Iya, Oke, betul. opak pisang. Nah, itu apa tuh, Kak, opak pisang? Jadi opak pisang ini masih terbuat dari pisang kepo, tapi itu yang masih muda. Proses pengolahannya itu pencucian, terus perebusan, kemudian digiling sampai halus, kemudian dicetak, kemudian dijemur. Banyak prosesnya, Kak, ya? Paling panjang prosesnya. Ini mirip-mirip tortilla, tapi ini bahan bakunya murni dari pisang kepo. Iya. Nah, itu rasa apa, Kak? Ini ada dua rasa, balado daun jeruk, kemudian ada rasa sapi lada hitam. Ini bagus disajikan dengan nasi. Oh iya benar, Kak ya. Dan di depannya ada keripik nangka. Kalau keripik nangka berarti Iya, buah nangka yang sudah matang, yang sudah masak, kemudian kita goreng menggunakan vacuum frying. Jadi dengan sentuhan teknologi akhirnya
nangka itu bisa tahan lebih lama. Kemudian memang banyak peminatnya. Oke, nah ini juga ada pisang sale. Pisang sale, tapi ini kan ada, saya coba dulu ya Kak ya. Iya. Ini pisang sale. Wah, ini kalau kita lihat teksturnya kayak menyerupai pisang dampo, Iya, ya. itu. Tapi ini versi yang potongan-potongan kecilnya, ya. Iya. Coba dulu Kak. Enak. Enak ini memang. Ini ini kayak pisang dampo betulan Kika dan apa deh? Tidak basah. Pisang dampo kan biasa basah kan Kak. Nah kalau ini tidak. Ini kayak apa deh? Enak dipegang. Tidak lengket-lengket di tangan kan gitu. Terus rasanya juga pas manisnya Kak. Enggak terlalu manis banget dan tidak hambar Ki. Jadiin pas sekali. Jadi pisang sale, kenapa pakai sale namanya Kak? Itu sebenarnya dari pisang muli kita menjemur, memang dampo pisang, tapi karena kita bikin produknya sudah digoreng langsung dimakan, itu kita namakan sale pisang. Iya. Enak. Iya. Terus enak sekali disamakan dengan teh panas. Benar. Nah ini sapi lada hitam yang tadi Kakak bilang kan, yang prosesnya luar biasa gitu ya. Dengar-dengar ada juga nanti produknya ini ya Kak ya, bawang putih. Iya, itu kita masih meriset seperti apa, karena kemarin ada beberapa yang pesan. Cuma kendalanya kan bahan bakunya untuk bawang putih kita di Sulawesi Barat agak susah. Jadi kita produksi itu sesuai pesanan saja. Oh, jadi kalau misalkan ada yang pesan baru diproduksi. Iya. Oke. Nah, ini kalau keripik labu sendiri. Keripik berasal dari labu atau campuran pisang atau kayak gimana? Memang betul-betul murni dari buah labu kuning yang biasanya kan dibikin sayur. Jadi memang ini bagus untuk anak-anak yang malas makan sayur. Jadi atau ibu-ibu yang mau diet tapi tetap. Oh iya. Sehat. Aku mau diet guys. Iya. Oke, seperti itu. Jadi ada beberapa produk dari selain yang ada di sini. Adakah produk lainnya juga yang mungkin punya rencana untuk dimasukkan di produk Otita Kak? Ya, untuk saat sekarang ini kita lebih fokus ke olahan buah dan sayur seperti kacang panjang atau labu siam. Jadi kalau yang buah dan sayur itu yang musiman kita tetap produksi, tapi itu ndak continue. Tapi kalau untuk olahan pisang ada 6 macam produk pisang itu rutin ya Kak ya, sesuai dengan branding mereknya Otita. Iya. Jadi ini ceritanya pisang yang berasal dari Mamuju Tengah ya Kak ya. Dan olahannya di mana Kak? Kita di Mamuju Tengah, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Lorong Kurdi. Jadi bukan olahan di Makassar? Iya, bukan. Di jauhnya itu Kak dikirim pemasaran Kak. Kebanyakan di Makassar. Oh, pemasaran kebanyakan di Makassar. Jadi kalau misalkan sudah mie diolah terus di packing seperti ini, nah itu langsung dikirim ke Makassar. Iya. Ada memang tempat pengirimannya Kak khusus. Iya, ada. Wow. Jadi di sini kita disupport dengan komunitas Rido Celek. Jadi sangat membantu menjembatani kami khususnya pemasaran. Iya, Masya Allah, seperti itu. Nah, di mana tempat usaha produk Otita Kak yang kita ini, apakah ada memang standby di satu tempat atau kayak gimana Kak? Kita standby produksi di Mamuju Tengah, tapi rencananya setelah ini mudah-mudahan dilancarkan produksinya, bisa ada rumah produksi lagi di Makassar. Dan dan hasil kalau yang tempat jualan ini sendiri apakah dititip-titip juga di toko-toko yang ada di Makassar atau mungkin di mana Kak? Ada banyak di beberapa toko, ada di Hotel Claro, Astaram, terus ada di Papa Ons, terus ada juga di Free Market atau Trans Market. Ternyata insya Allah di Hero bakal di suplaikan juga. Jadi kita yang datang menyuplai ke sana Kak? Iya.
Wow, hei orang hebat ternyata Kadang ya. juga kita mengirim, langsung kirim aja. biasanya iya per 3 bulan itu kita datang langsung. Datang langsung. Kalau Oke, mengecek gitu. iya. Oke, sip lah. Dan buah yang memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah di Mamuju Tengah, kan kakak mengatakan bahwa pisang kan. Nah, kenapa alasannya kenapa pisang gitu loh? Di sana memang komoditi terbanyak itu adalah pisang, berbagai olahan, berbagai jenis pisang. Ada pisang muli, pisang kepo, bahkan sekarang yang banyak dikembangkan di petani itu pisang Cavendish. Oh, pisang Cavendish ya? Iya. Ternyata banyak jenis-jenis pisang ya. Banyak. Saya baru tahu ternyata yang saya tahu cuma pisang kepo, terus pisang apa sih namanya itu yang kecil-kecil pisang monyet-monyet. Ya, pisang muli itu yang dibikin pisang muli itu iya. dia. Oh, Masya Allah. Oke lah, sip lah. Dan baik Kak, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita ini terkait dengan hilirisasi dari pengolahan buah ini, kita dengarkan lagu dulu ya Kak ya, biar kita lebih semangat lagi ya Kak ya. Oke. Saya temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI
Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, masih dalam program acara kita Teras UMKM dengan narasumber kita dari owner Otita. Iya, Kak Owner, Kak Nurmiati ya. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Nah, ini bagaimana kondisi saat ini pengolahan buah di Mamuju Tengah? Apakah masih dominan bahan mentah atau sudah berkembang ke produk olahan Kak? Sebenarnya untuk pengolahan itu masih dikatakan kurang ya, masih Kak, kebanyakan pengiriman bahan baku mentah itu ke Makassar atau ke Kalimantan. Iya, oke. Bagaimana hilirisasi buah dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM di Mamuju Tengah, Kak? Ya, mengingat ini biasa kan kalau pasca panen para petani itu banyak yang disortir. Misalnya yang ukuran kecil, kemudian pas tidak bagus, tidak banyak permintaan buah segar dari kota, itu kan mereka produknya pisangnya terbuang, jadi kesempatan kita yang siap mengambil atau mengolah, jadi tidak terbuang. Daripada mubasir Kadi, mending dimanfaatkan. Akhirnya menjadi mubasor. Iya. Ini kan kita ada pengolahan beberapa jenis pisang, kemudian tingkat kematangannya juga mulai dari yang muda, yang masak sampai yang masak sekalipun kita sudah mengolah. Oke. Nah, bagaimana peluang besar produk olahan buah dari Mamuju Tengah baik lokal maupun dari luar daerah, Kak? Ya, mengingat buah pisang itu kan disukai hampir semua orang. Ya, jadi tinggal memilih produk Otita, apakah suka yang manis, yang manis sekali atau yang asin-asin. Iya. Benar. Banyak sekali penyuka yang namanya suka dengan pisang ya. Apalagi kalau sudah diolah, pokoknya jadi andalan ceritanya Kak. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, apa saja kendala dalam mengembangkan hilirisasi olahan buah di Mamuju Tengah nih Kak? Ya, mengingat di Mamuju Tengah itu kan SDM-nya masih kurang ya, apalagi pengolahan secara teknologi itu masih sangat minim. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah daerah lebih mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan teknologi yang tepat guna, kemudian memberikan kerjasama dengan pengiriman supaya biaya kirimnya itu agak murah. Iya. Oke, sip lah. Kalau Otita sendiri, apakah ikut bergabung dalam suatu komunitas UMKM, Kak? Iya, alhamdulillah kami banyak bergabung dengan beberapa komunitas sehingga membantu pemasaran, kemudian banyak sharing masalah di lapangan, kemudian bertukar mempromosikan produk masing-masing. Oke. Nah, tadi sempat saya dengar bahwa bergabung dengan komunitas Ridho Challenge ya. Nah, kira-kira peran dari komunitas Ridho Challenge ini dalam mendukung pelaku UMKM dalam proses hilirisasi ini apa saja nih perannya, Kak? Kalau untuk di Otita itu kita banyak terbantu dengan promosi pemasaran, terus menghubungkan dengan pembeli bayar. Begitu ya. Oke, sip lah. Apakah Otita pernah mengikuti pelatihan UMKM? Iya, alhamdulillah sering. Sering ya? Iya. Oke. Nah, ini baik itu offline ataupun lewat Zoom. Wow, oke. Jadi pelatihannya itu ada offline, ada juga online ya. Ini untuk meningkatkan yang namanya kualitas dari produknya kita, Kak ya. Iya. Oke, jadi setelah mengikuti pelatihan tersebut, apakah ada perubahan dari cara penjualannya Kakak atau kayak gimana ini Kak? Iya, alhamdulillah. Ada ya, pastilah. Iya. Jadi
Kalau peran media sosial dalam membantu promosi produk Otita, apakah ada perannya dari media sosial nih Kak? Iya, sangat berpengaruh. Sangat Apalagi ya. kan ini bisa memperluas lagi pemasaran, mempromosikan dan itu biayanya hemat. Hemat ya Kak Iya. ya. Oke. Platform media sosial apa yang paling efektif untuk memasarkan produk UMKM olahan buah Kak? Atau Otita ini? Sejauh ini kita masih sebatas Instagram, Facebook, Instagram, oke. TikToknya itu belum maksimal atau websitenya itu belum maksimal. Tapi kita terus belajar, terus merekrut orang-orang yang berkompeten untuk membantu pemasaran lewat online. Oke. Kalau Instagram sendiri, nama Instagram dari Otita apa Kak? Karya Mega Reski. Karya Mega Reski. Kenapa Otita. nggak bilang Otita? Oh pakai Otita, Otita ya. iya, pakai Otita. Karya Mega Reski Otita. Panjangnya Kak? Iya. Karya Mega Reski Otita. Iya. Nah di situ ada semua postingan dari Otita Kak ya. Iya. Nah itu kalau kontennya sendiri, apakah itu kontennya berupa foto, video, atau storytelling Kak? Biasanya yang selama ini baru video atau foto-foto, storytellingnya itu belum. Storytellingnya belum ya. Iya. Oke sip lah. Ya udah sebelum kita lanjut lagi nih Kak kebersamaan kita di Teras UMKM, kita dengarkan dulu lagu ya Kak ya. Biar tambah semangat lagi kita untuk siang hari ini.
Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM Hilirisasi Olahan Buah di Mamuju Tengah. Media sosial ikut berperan bersama Kak Nurmiati, owner dari Otita. Iya, Kak Nurmiati, kita lanjut lagi ya. Oke, semangat dong Kak. Oke, Kak Nurmiati, kali ini kalau kita berbicara tentang platform media sosial, tadi kan udah menyebutkan bahwa ini ada Instagram dan yang pasti ikut juga WhatsApp mungkin. Oke. Dan bagaimana ini berupa fotokah atau video, ini konten dari Instagramnya Otita? Itu berupa foto, kemudian video juga. Video. Iya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan atau review dari pelanggan Tak? Apakah di-share di media sosial juga atau langsung melalui chat, Kak? Kadang di-share melalui media sosial, ditandai, kemudian biasa juga chat pribadi. Jadi selama ini selain di-review positif sama pelanggan Tak atau sama langganan Tak gitu ya Kak ya. Nah, selain itu apakah ada yang pernah memberikan masukan saran kepada Otita sendiri Kak? Iya. Ada, pernah? Ada. Iya, apalagi kalau misalnya kita ada produk baru, itu memang kita meriset pasar, jadi kita bagi-bagi tester, kemudian bagaimana masukan atau saran yang dari konsumen. Jadi setelah mendapatkan masukan dari konsumen, apa yang kita lakukan Kak? Kita terus benahi seperti apa, bagaimana supaya produknya nanti itu bisa diterima di pasaran. Oke, ini demi meningkatkan kualitasnya juga ya Kak ya, biar bisa diterima oleh banyak orang, banyak pelanggan gitu ya Kak ya. Oke, apa dampak penggunaan media sosial terhadap perkembangan produk dari UMKM Otita Kak? Ya, itu lebih cepat dikenal, kemudian konsumen biasanya itu dari luar daerah, kebanyakan dari luar daerah. Oke. Iya, jadi memang pengaruhnya ini sangat besar. Ini pas sekali kayaknya dibawa juga ya Otita ini dibawa sebagai oleh-oleh atau mungkin ada yang mau ke daerah, mau ke luar dari Makassar, mau pergi ke umroh. Ini pas sekali bisa dibawa untuk sebagai cemilan ya Kak ya. Iya. Karena ini macam-macam juga. Nah, ini ada selain pisang ada juga labu. Jadi praktis juga masuk di koper Tak atau tas travel Tak. Nah, ini gampang sekali. Tinggal buka, enggak terlalu susah-susah banget juga ini dibuka Kak. Iya, memang ini terfresh dia, tapi enggak terlalu kayak Iya. Oke. Kalau tantangan yang Otita hadapi selama merintis usaha ini, adakah tantangannya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Apa itu tantangannya Kak Dek? Kepoku. Ya, mengingat kami kan di Mamuju Tengah itu jauh, jadi biaya pengiriman biasa ini, jadi memang pelaku UMKM di sana terkendala di situ, termasuk infrastruktur kan belum ini, jadi pemanfaatan teknologinya ya juga itu kita masih kurang. Masih kurang. Iya. Kayaknya harus belajar teknologi nih Kak. Iya. Pintar Jiki mengedit.
Jadi selama ini siapa yang edit-editkan Kika? Ada admin. Ada adminnya. Iya. Harus Ki juga kayaknya yang belajar Kak. Iya, Jadi gunanya ikut pelatihan juga itu kayak biasanya kalau ikut-ikut pelatihan itu diajarkan kita tentang gimana caranya mengedit video, mengedit foto itu biar lebih estetik, lebih menarik dari para pelanggan yang nonton gitu loh Kak. Ya, tapi Dewi nanti doakan harapkan ya nanti belajarlah gitu Kak biar makin keren Kika. Iya. Oke. Oke. Apa solusi dari tantangan yang kita hadapi tadi itu Kak? Ya, kita memperbanyak kerjasama dengan beberapa toko-toko, terus komunitas, memperbanyak reseller. Kemudian kita minta ke ini yang membantu penjualan secara online, seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Oke, baik. Iya. Nah, Kak, ini kan kalau yang beberapa otita nih, biasa harga kisarannya kalau satu-satu begini berapa tuh? Apakah sama harganya? Beda-beda. Beda-beda. Iya. Nah, seperti contohnya banana chips. Iya, itu harganya 15, kemudian opak pisang juga sama, sale pisang, ada juga dampo pisang. Yang agak mahal itu cuma banana vakum sama keripik labu sama keripik nangka. Oh, itu yang agak mahal. Iya. Beda harga berapa itu Kak? 25.000 itu Oh, harga iya, iya. reseller. Jadi kayak di Brownies Amanda atau di ini kan mereka punya hitungan sendiri ya Kak ya, kayak di pastilah. Kupamar, iya. Nah, oh jadi di Brownies Amanda ada juga ya kayak di Ada. TTP ya, Masya Allah. Oke, kalau begitu sekali lagi Instagramnya Mega Reski Iya, Otita. Otita. Jadi Mega Reski Otita itu Instagramnya. Facebook ada nggak? Iya. Ada juga. Sama. Namanya juga sama. Sama, Mega kalau- Reski Otita. Iya. Oke. Jadi yang penasaran, Mega Reski Otita itu ada di Instagram maupun Facebook. Nomor WA mungkin yang bisa dihubungi kalau misalkan ada yang penasaran Kak. Nomor WhatsApp WA-nya nomor berapa Kak? 082 317 782 288. Sekali lagi dong. 082 317 782 288. Oke, baiklah. Kak, sebagai penutup, apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita kali ini, Kak? Ya. Mudah-mudahan dengan hilirisasi olahan buah ini menjadikan langkah yang tepat untuk menjadikan nilai jual komoditas yang ada di Sulawesi Barat khususnya Mamuju Tengah, dan dengan melalui media sosial pemasaran kami itu semakin luas dan pemasaran kami semakin luas, kemudian banyak UMKM yang lain itu tertarik dengan apa yang kami sudah lakukan rintis sampai sejauh ini. Luar biasa. Oke, baik Kak, karena ini menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat untuk para pelaku UMKM yang mungkin baru merintis usahanya atau mungkin sedang merintis pada saat ini. Makin sukses Ki selalu. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Nurmiati. Sehat Ki selalu. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.